Mari ikut saya ke sebuah kampung kecil di Jawa, tempat sawah hijau membentang di bawah sinar matahari keemasan, dan suara mesin jahit terdengar dari rumah-rumah kayu sederhana. Di sana, ada seorang gadis bernama Rina, 30 tahun, seorang penjahit dengan tangan terampil dan hati seluas langit kampung. Rina adalah tulang punggung keluarga, terutama bagi adiknya yang yatim piatu, Adi, yang ia rawat seperti anak sendiri. Setiap hari, ia duduk di depan mesin jahit tua, menjahit baju batik dan kain sarung, membawa senyum bagi warga kampung dengan pakaian-pakaian indah. Namun, hidup Rina bukan hanya tentang benang dan jarum. Ia memikul beban merawat adiknya, bermimpi agar Adi bisa kuliah dan mencintai kampungnya tempat ia dilahirkan dan dibesarkan dengan sepenuh hati. Rina menyukai pagi yang sejuk, ketika aroma kemenyan dari upacara bercampur dengan suara anak-anak berlarian di gang. Ia sering berhenti menjahit untuk membantu tetangga. Kadang menambal baju untuk Ibu Siti, kadang mengajari anak-anak cara menyulam bunga. Dalam hatinya, ia menyimpan mimpi besar, suatu hari kampung ini akan punya sekolah yang layak. Sehingga Adi dan anak-anak lain tak perlu berjalan berkilometer ke sekolah. Karena itu, ketika seorang asing datang dengan janji membangun sekolah untuk kampung, Rina merasakan secerca harapan di hatinya. Orang asing itu adalah Marco Rossi, seorang arsitek dari Italia dengan rambut coklat gelap dan senyum hangat. Marco datang ke Jawa untuk membangun sekolah, sebuah proyek untuk membantu anak-anak desa mendapatkan pendidikan yang baik. Ia membawa gambar teknis, alat ukur, dan perbedaan yang mencolok dari cara bicara yang penuh semangat dengan aksen Italia bercampur Inggris, hingga topi baseball yang selalu dipakai terbalik. Warga kampung penasaran, tetapi menjaga jarak. Orang asing ini mau apa? Mereka berbisik, ragu seorang bule bisa memahami tanah Jawa. Namun Rina, dengan cinta pada kampung dan Adi, tak tinggal diam. Ia berpikir, jika sekolah ini jadi, Adi akan punya kesempatan belajar, anak-anak akan punya masa depan. Karena itu, ia menawarkan diri membantu Marco. Meski belum tahu keputusan itu akan mengubah hidupnya. Hari-hari awal, Rina dan Marco bekerja bersama di lokasi pembangunan, di tengah sawah dan kicauan burung. Rina membantu Marco berkomunikasi dengan warga, menerjemahkan kata-kata bahasa Indonesia yang diucapkannya salah, dan membawakan kopi tubruk agar ia tetap segar. Marco dengan semangat mengajari Rina cara membaca gambar teknis, membuatnya kagum dengan garis-garis rumit. Tapi takdir, seperti angin tiba-tiba, membawa momen yang menentukan. Suatu siang, saat Marco memeriksa perancah di lokasi, sebuah besi yang longgar tiba-tiba patah, membuat seluruh perancah bergoyang, siap runtuh. Rina, yang berdiri di dekatnya, melihat bahaya, berteriak, "Marco!" Lari, tanpa pikir panjang, ia berlari ke arahnya, mendorongnya keluar dari zona bahaya. Tepat saat perancah ambruk dengan suara keras, debu beterbangan, keduanya jatuh ke tanah. Jantung berdegup kencang. Marco, wajah pucat, menatap Rina, tergagap. "Rina, kamu selamatkan saya." Momen itu, seperti benang yang menembus kain, mengikat dua orang dari dunia berbeda. Rina, dengan beban merawat adik dan cinta pada kampung, akankah membuka hati untuk arsitek asing ini? Dan Marco, akankah ia menembus dinding budaya untuk memahami Rina? Untuk tahu jawabannya, kita perlu melihat lebih dalam ke kehidupan Rina, ke hari-hari yang membentuk hati tangguhnya. Mari tetap di kampung kecil di Jawa sebentar lagi, tempat sawah hijau bergoyang ditiup angin, dan suara mesin jahit berdetak seperti denyut nadi kampung. Rina, penjahit dengan tangan terampil, telah meninggalkan kesan mendalam saat ia nekat mendorong Marco keluar dari perancah yang runtuh. Tapi untuk memahami mengapa Rina rela mempertaruhkan diri demi orang asing, kita perlu masuk ke kehidupan yang penuh tantangan, namun bersinar dengan ketabahan dan cinta untuk adik serta kampungnya. Setiap hari, Rina bangun saat ayam baru berkokok. Cahaya pertama menyelinap melalui celah pintu kayu. Ia menyiapkan sarapan di dapur kecil, biasanya nasi goreng dengan sedikit telur dan tempe goreng.
cukup untuk mengisi perutnya, dan Adi, adiknya yang berusia 15 tahun. Ia mengenakan baju batik yang sudah usang, mengikat rambut dengan kain, lalu duduk di depan mesin jahit tua, peninggalan orang tuanya yang meninggal dalam banjir 10 tahun lalu. Rina menjahit untuk seluruh kampung dari baju batik untuk pernikahan, kain sarung untuk kakak yang ke masjid, hingga seragam untuk anak-anak. Uang yang didapat tak banyak, tapi ia selalu menyisihkan untuk membeli buku bagi Adi, membayar sekolah, dan kadang membeli kain baru agar Adi bangga memakai baju bagus. "Kak, nanti aku jadi dokter, bikin rumah besar buat kakak," kata Adi seringkali, membuat Rina tersenyum meski hatinya berat karena beban merawat adik. Di luar jam menjahit, Rina adalah jantung kampung. Ia membantu Ibu Siti menambal baju, mengajari anak-anak menyilam bunga di kain, dan membawakan nasi untuk keluarga miskin. Ia mencintai upacara di masjid, tempat suara azan bercampur dengan aroma kemenyan dan tawa anak-anak. Ia menyukai sore hari di bawah pohon waru, mendengar warga bercerita tentang panen, atau melihat Adi bermain sepak bola dengan teman-teman. Tapi di lubuk hati, Rina menyimpan luka. Kampungnya kekurangan sekolah layak. Adi dan anak-anak lain harus berjalan 5 km ke sekolah kabupaten, melalui jalan berlumpur, dan banyak yang putus sekolah karena tak kuat. Rina bermimpi suatu hari kampung punya sekolah megah, agar Adi bisa kuliah, agar anak-anak tak harus menyerah pada mimpinya. Mimpi itu membakar semangatnya setiap kali ia melihat Adi belajar di bawah lampu minyak, matanya berbinar membaca buku fisika. Hidup Rina tak mudah. Ada malam-malam ketika Adi sudah tidur. Ia duduk di depan mesin jahit, memperbaiki baju pelanggan untuk tambahan uang. Tangannya pegal tapi tak berani berhenti. Ia pernah menolak lamaran pemuda kampung karena tak ingin meninggalkan Adi atau membuatnya merasa ditinggalkan. Warga kampung menghormatinya, memanggilnya Mbak Rina, tapi juga Iba. "Rina, ngurus adik? Siapa yang ngurus kamu?" Ia hanya tersenyum, berkata, "Adik keluargaku, kampung rumahku." Karena itu, ketika mendengar tentang proyek sekolah Marco, kesempatan membawa pendidikan ke kampung, hati Rina berdegup. Ia berpikir, jika proyek ini berhasil, Adi akan punya sekolah dekat rumah, anak-anak akan punya masa depan, dan mimpinya akan jadi nyata. Itulah mengapa ia menawarkan diri membantu Marco. Meski saat itu, ia tak tahu keputusan itu akan membawanya ke perjalanan cinta penuh liku. Siapa Rina di dalam hatinya? Seorang kakak yang setia, anak kampung, memikul cinta dan beban di pundaknya. Tindakan menyelamatkan Marco bukan sekadar naluri, melainkan semangat untuk tak meninggalkan siapapun kebaikan yang telah membentuk dirinya. Tapi akankah ia siap membuka hati untuk orang asing seperti Marco? Atau akankah tanggung jawab menahannya? Untuk menjawab, kita perlu bertemu Marco lagi. Saat ia membawa proyek sekolah ke kampung dan memulai perjalanan bersama Rina. Kembali ke kampung kecil di Jawa, tempat sawah hijau membentang luas dan kicauan burung bercampur dengan tawa anak-anak. Rina, penjahit setia kita, telah membuka hati untuk mimpi besar membawa pendidikan ke kampung agar Adi dan anak-anak lain punya masa depan cerah. Orang yang membawa harapan itu adalah Marco Rossi, arsitek dari Italia. Dengan proyek sekolah yang ambisius, tapi di antara langit Jawa dan perbedaan budaya, perjalanan mereka tak mudah, dan hari-hari bekerja bersama telah menanam benih untuk sesuatu yang lebih mendalam. Suatu pagi, kampung gempar ketika sebuah truk berhenti di sawah dekat masjid, membawa material bangunan, batu bata, semen, dan besi mengilap. Marco melangkah turun. Rambut coklat acak-acakan di bawah topi baseball terbalik, tangan memegang gambar teknis penuh angka. Ia memperkenalkan proyek dengan bahasa Indonesia yang kaku. "Saya Marco, dari Italia. Kami bangun sekolah untuk anak-anak kampung." Warga kampung penasaran, tetapi waspada. Berbisik, orang asing ini tahu apa tentang kampung kita? Beberapa khawatir Marco akan merusak lahan sawah atau tak menghormati adat. Tapi Rina, dengan hati yang terpaut pada Adi dan anak-anak, tak tinggal diam.
Ia teringat hari-hari Adi berjalan 5 kilometer ke sekolah, sepatunya compang-camping. Saat Marco bertanya siapa yang mau membantu, ia mengangkat tangan, berkata, "Saya ikut, Pak Marco, demi anak-anak." Warga kampung terkejut, tetapi bagi Rina, ini adalah peluang untuk mewujudkan mimpi. Hari-hari berikutnya, Rina dan Marco bekerja bersama di lokasi pembangunan. Di bawah terik matahari Jawa, di tengah aroma tanah dan suara palu. Marco mengajari Rina cara membaca gambar teknis, menjelaskan tentang pondasi beton dan rangka besi, hal-hal yang asing, tetapi membuat Rina penasaran. Ia terkejut melihat Marco bekerja dengan teliti, mengukur setiap sudut dinding. Meski keringat membasahi bajunya, di Italia, semua harus perfetto, katanya, tersenyum saat Rina menggelang karena pengucapan perfetto yang salah. Sebaliknya, Rina membawa kehangatan kampung ke proyek. Ia menerjemahkan kata-kata Marco untuk tukang, meyakinkan warga agar mengizinkan pondasi diletakkan dekat sungai, dan membawa canang sari persembahan bunga untuk memohon restu leluhur, membuat Marco penasaran bertanya, "Ini untuk apa, Rina?" Ia tersenyum, biar dewa dan leluhur setuju. Tetapi bekerja dengan Marco tak selalu mulus. Ia terbiasa bekerja tepat waktu, mulai jam 6 pagi, sementara warga kampung menyukai ritme santai. Besok juga bisa jadi kata favorit. Marco ingin semuanya sesuai gambar, dari ketebalan pondasi hingga sudut atap, sementara Rina dan warga bekerja sesuai suasana hati, bergantung pada cuaca dan upacara suatu kali. Rina terlambat karena harus membawa adik ke dokter, membuat Marco mengerutkan kening, meski ia segera meminta maaf saat tahu alasannya. Perbedaan itu seperti dinding tak kasat mata. Warga kampung mulai berbisik, "Wak Rina kok dekat dengan orang asing? Tak takut orang bicara?" Beberapa bahkan curiga pada proyek, khawatir Marco hanya datang untuk cari nama seperti organisasi sebelumnya. Rina berusaha menjelaskan, tetapi kadang ia bertanya-tanya, apakah ia salah mempercayai Marco? Meski begitu, selama hari-hari bekerja, Rina menyadari Marco bukan sekadar arsitek kaku. Ia mendengarkan cerita Rina tentang kampung, bertanya tentang Idul Fitri, dan mencoba tempe goreng yang dibawanya. Meski wajahnya memerah karena sambal di Italia, makanan tak pedas begini. Ia tertawa, membuat Rina ikut tertawa. Momen-momen kecil itu membuatnya terasa lebih dekat. Tetapi dinding budaya tetap ada. Akankah Rina dan Marco bisa mengatasi perbedaan untuk membawa sekolah ke kampung? Dan apa yang akan benar-benar mendekatkan mereka? Jawabannya ada di momen takdir, saat lokasi pembangunan menguji mereka dengan kecelakaan tak terduga. Mari kembali ke sawah hijau di Jawa. Tempat proyek sekolah Rina dan Marco mulai terbentuk di tengah suara palu dan aroma tanah segar. Hari-hari bekerja bersama, meski penuh perbedaan, telah membuat kampung mulai percaya pada mimpi tentang sekolah yang layak. Tapi lokasi pembangunan dengan perancah-perancah menjulang selalu menyimpan bahaya. Dan sebuah momen takdir telah menguji keberanian Rina sekaligus mengikat dua hati dari dunia yang berbeda. Suatu siang, langit Jawa panas membakar, udara pengap, meski sesekali angin sipoi bertiup. Warga kampung beristirahat di bawah pohon waru, menikmati kopi tubruk dan pisang goreng, tapi Marco, dengan dedikasi seorang arsitek, tetap di lokasi. Ia memanjat perancah untuk memeriksa rangka besi. Tangan memegang alat ukur, topi baseball terbalik seperti biasa. Rina, yang sedang menyetir batu mata di dekatnya, cemas memandang ke atas. Ia sudah sering memperingatkan tentang besi-besi longgar. Tapi Marco hanya tersenyum, mengacungkan gambar teknis, cuma cek sebentar. "Rina, ini penting untuk struktur." Rina menggeleng, setengah kesal setengah kagum pada kegigihannya. Tetapi hatinya dipenuhi firasat buruk. Lalu, seperti mimpi buruk, sebuah suara retak keras terdengar dari perancah. Rina menoleh, jantungnya terhenti saat melihat sebuah besi patah, membuat seluruh perancah bergoyang, siap runtuh. Marco lari. Ia berteriak, suaranya hilang di tengah angin. Melalui debu,
Ia melihat Marco berusaha berpegang pada besi horizontal. Tapi sebuah potongan besi jatuh, menarik perancah hingga ambruk. Tanpa ragu, Rina berlari melewati tumpukan bata, kaki telanjang berlari di tanah panas. Tangan meraih tali yang terikat di dekatnya sebagai tumpuan. "Marco, pegang tanganku!" Ia berteriak, melompati reruntuhan, mendekatinya tepat saat perancah runtuh total. Di detik-detik kritis, Rina mendorong Marco keluar dari zona bahaya. Keduanya jatuh ke tanah, debu beterbangan, suara besi bertabrakan menggema. Rina memeluknya, melindungi kepalanya dari serpihan. Jantung berdegup kencang saat debu mereda. Waktu seolah berhenti. Marco, wajah pucat, rambut basah keringat, menatap Rina dengan mata penuh rasa terima kasih. "Rina, kamu selamatkan hidupku lagi." Ia tergagap, suara gemetar. Mengingat saat Rina sebelumnya menyelamatkannya, Rina, baju batiknya robek, rambut acak-acakan, hanya tersenyum, mengelap debu dari wajah, berkata, "Di kampung, kita tak tinggalkan siapapun." Kata-kata sederhana itu, namun berat seperti janji, membuat Marco terdiam. Ia memegang tangan Rina, tak melepaskan pandangan. Seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya bukan hanya sebagai asisten, tetapi sebagai wanita dengan hati tangguh. Momen itu, di tengah reruntuhan dan panas, sebuah tali tak kasat mata telah mengikat mereka. Setelah kecelakaan, kampung gempar. Beberapa warga berlari memeluk Rina, memanggilnya pahlawan kampung, tetapi ada pula tatapan curiga. Mbak Rina kenapa nekat demi orang asing? Rina tak peduli. Ia dan Marco melanjutkan proyek, tetapi sesuatu telah berubah. Marco tak lagi menjaga jarak. Ia mulai membawa kopi tubruk untuk Rina, bertanya tentang Adi dan anak-anak, dan mencoba membuat klepon makanan manis Jawa sebagai ucapan terima kasih. Meski ia memerah saat Rina menggoda, "Ini terlalu lengket, Pak Marco." Momen-momen kecil itu sederhana namun hangat, seperti benang dan jarum, diam-diam menjahit hati mereka. Tapi warga kampung masih berbisik, terutama saat melihat Marco lebih sering tersenyum di dekat Rina. "Mbak Rina kok akrab dengan orang asing? Apa pantas?" Seorang nenek berkata di upacara masyid. Rina mendengar. Hatinya sedikit terluka, tetapi ia tetap teguh. Ia percaya proyek dan ketulusan Marco akan membuktikan segalanya. Akankah momen penyelamatan ini cukup untuk meruntuhkan dinding budaya di antara mereka? Dan saat hati mereka mulai bergetar, bagaimana tanggapan kampung? Kisah Rina dan Marco akan memasuki fase baru, tempat perasaan dan tantangan bercampur. Kembali ke sawah hijau di Jawa, tempat dinding-dinding sekolah baru mulai berdiri, membawa mimpi pendidikan bagi kampung. Kecelakaan perancah yang mendebarkan. Saat Rina mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Marco, tak hanya menyelamatkan satu jiwa, tetapi juga menyalakan api kecil di hati mereka. Hari-hari setelahnya, di antara suara palu dan tawa anak-anak, dua orang dari dunia berbeda mulai saling menemukan. Tapi cinta, seperti angin Jawa, indah sekaligus penuh badai. Dan dinding budaya serta prasangka warga kampung menanti untuk menguji mereka. Setelah kecelakaan, Marco bukan lagi arsitek asing dengan aksen Italia yang kaku. Ia mulai muncul di rumah Rina, membawa biskotti kue manis Italia untuk dibagikan kepada Adi dan anak-anak kampung. "Coba ini, enak," katanya, tersenyum lebar saat Adi meringis karena kue terlalu keras. Rina tertawa, menggoda. "Pak Marco, di Jawa kami suka klepon, bukan batu." Momen-momen sederhana itu, meski kecil, seperti benang yang menjahit hati mereka. Mereka bekerja bersama di lokasi, memeriksa pondasi beton, memasang rangka besi, dan berbagi cerita sehari-hari. Rina bercerita tentang Adi, tentang hari-hari ia mengajarinya menyelam kain, dan mimpinya membangun sekolah yang layak. Marco, meski bahasa Indonesianya masih kaku, antusias menceritakan Italia, jalanan batu di Florence, rumah-rumah kuno, tetapi kekurangan kehangatan kampung di Italia. Orang jarang bantu tetangga. Ia mengaku, mata sedikit muram, membuat Rina ingin menghiburnya. Perasaan mulai tumbuh diam-diam,
seperti bunga canang sari yang mekar di pagi hari. Marco berusaha menyatu dengan kampung. Ia belajar menyapa Assalamualaikum saat bertemu warga, mencoba memakai kain batik di upacara masjid, meski tampak lutu dengan peci yang miring. Suatu kali, ia membawa lukisan kecil dari Italia untuk Rina, bilang itu simbol harapan. Rina terpesona oleh ketulusannya, tetapi hatinya bimbang. Marco orang Italia, bukan Muslim. Hidup di dunia yang jauh dari Jawa, ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya bekerja demi kampung, tetapi setiap kali mata Marco mencarinya di keramaian, atau saat tangannya tak sengaja menyentuh tangan Rina saat menyerahkan gambar teknis, jantungnya berdegup kencang di bawah bulan di sawah saat Marco menceritakan bintang di langit Italia. Rina sadar, ia sedang jatuh cinta, meski akal sehatnya berusaha menahannya. Tapi kampung tak selalu menyambut kedekatan itu. Warga mulai berbisik, gosip menyebar cepat seperti angin di sawah. Mbak Rina kok dekat dengan orang asing? Tak takut dikira apa-apa? Seorang nenek berkata di Idul Fitri, membuat Rina menunduk. Beberapa ibu menyuruh anak-anak menjauhi Marco, takut ia membawa gaya barat ke kampung. Bahkan Pak Haji, kepala kampung, pernah memanggil Rina, berkata, "Kamu menutup aurat, Rina, jaga nama baik." Kata-kata itu seperti pisau di hatinya. Rina mencintai kampung, mencintai Adi, dan tak ingin mengecewakan siapapun, tetapi ia juga tak bisa menyangkal perasaannya. Ia mulai menghindari tatapan Marco, menjaga jarak saat bekerja, meski setiap langkah mundur menyakiti hatinya. Marco, meski tak paham semua bisikan, merasakan perubahan. Ia berusaha lebih keras untuk diterima belajar membuat tempe goreng dengan Rina. Meski makanan pedas membuatnya tersedak, atau ikut upacara di masjid, meski hanya berdiri diam dan memperhatikan. Suatu sore, saat mereka beristirahat di lokasi tempat Rina pernah menariknya dari reruntuhan, Marco memandang Rina, bertanya, "Rina, saya bikin kamu susah, ya? Saya salah apa?" Suaranya tulus, matanya penuh kesedihan. Rina menggeleng, tersenyum pahit, "Bukan salahmu, Marco, di kampung semua butuh waktu." Proyek sekolah terus berjalan, dinding-dinding sudah setinggi dada, tetapi dinding budaya dan prasangka tetap berdiri kokoh. Rina terjebak di persimpangan, hati menyuruhnya mempercayai Marco, tetapi tanggung jawab pada Adi dan kampung membuatnya ragu. Akankah perasaan yang baru bersemi ini cukup kuat untuk melawan bisikan dan jarak antara Jawa dan Italia? Atau akankah takdir memisahkan mereka tepat saat segalanya tampak baik? Jawabannya ada di tikungan besar saat proyek selesai dan Marco menghadapi pilihan untuk pergi. Mari kembali ke kampung kecil di Jawa, tempat sawah kini sunyi di bawah sinar matahari yang memudar. Seolah ingin menghibur hati yang sedang berat, proyek sekolah Rina dan Marco telah membawa dinding-dinding kokoh dan harapan bagi kampung, membuat warga berseri dengan senyum dan ucapan terima kasih. Tapi di antara cahaya keberhasilan, angin dingin bertiup, membawa kesedihan perpisahan. Perasaan antara Rina dan Marco, meski baru bertunas, harus menghadapi ujian terbesar saat takdir menempatkan mereka di persimpangan dua jalan. Bulan-bulan bekerja bersama telah mengubah kampung. Sekolah baru hampir selesai dengan ruang kelas yang terang, papan tulis baru, dan lapangan bermain untuk anak-anak. Adik Rina mulai belajar di dekat rumah, sepatunya tak lagi robek karena jalan berlumpur. Warga kampung yang dulu curiga pada Marco, kini memanggilnya Pak Marco, mengundangnya makan soto ayam di upacara masjid dan menggodanya karena tak tahan pedas. Rina melihat itu, hatinya campur aduk antara bahagia dan sedih. Bahagia karena mimpinya untuk sekolah jadi nyata. Adi punya buku baru, anak-anak punya tempat belajar, dan kampung lebih ramai. Tapi sedih karena ia tahu Marco tak termasuk di sini. Perasaannya pada Marco telah tumbuh lebih besar dari dugaannya. Tetapi tanggung jawab pada Adi dan kampung ditambah bisikan warga membuatnya tak berani bicara setiap Marco tersenyum padanya. Atau saat ia berdiri dekat di bawah bulan di sawah, Rina hanya menunduk, berkata dalam hati,
Ini bukan takdirku. Lalu suatu hari, kabar buruk datang seperti pisau. Marco menerima email dari organisasi di Italia. Proyek selesai dan ia harus kembali ke Florence untuk melapor dan melanjutkan pekerjaan di perusahaan arsitektur besar. Waktunya tinggal beberapa hari. Saat ia memberitahu Rina, suaranya pelan, "Rina, saya harus pulang." "Tapi saya tidak mau pergi." Rina terdiam, memandang sawah, tempat mereka bersama memeriksa pondasi, tertawa bersama. "Kamu harus pergi, Marco," katanya, suara tenang, tetapi hati hancur. "Ini demi masa depanmu," tapi dalam hati, ia ingin berteriak, ingin menahannya, meski tahu ia tak bisa. Adi membutuhkannya, kampung membutuhkannya, dan bisikan Mbak Rina tak boleh cinta orang asing masih menggema. Hari Marco pergi, seluruh kampung berkumpul di halte bus desa, membawa karung beras dan sambal terasi sebagai hadiah perpisahan. Anak-anak melambai, berteriak, "Pak Marco, balik lagi ya." Marco, dalam kain batik yang pernah dipilihkan Rina, berusaha tersenyum. Tetapi matanya tak lepas dari Rina. Sebelum naik bus, ia memegang tangan Rina, berkata dengan bahasa Indonesia yang kaku, "Terima kasih, Rina, saya akan kirim email." Janji. Rina mengangguk, tersenyum untuk menyembunyikan air mata. Tetapi saat bus menghilang di jalan tanah, ia berdiri lama, merasa sebagian hatinya ikut pergi. Hari-hari setelahnya, kampung kembali tenang. Tetapi Rina merasa hampa. Ia tetap menjahit, merawat Adi. Tetapi setiap malam, ia membuka email, membaca pesan singkat dari Marco, "Florence dingin, tapi saya kangen soto kamu." Atau "Saya ceritakan kampung di rapat, semua kagum." Ia membalas, bercerita tentang Adi, tentang sekolah baru, tetapi setiap kata penuh rindu. Warga kampung masih berbisik, tetapi Rina tak peduli. Ia percaya, jika takdir membawa Marco ke kampung, takdir juga akan membawanya kembali. Tapi akankah jarak antara Jawa dan Florence memisahkan mereka selamanya? Atau akankah Marco kembali dengan keajaiban? Kisah mereka belum selesai karena babak baru menanti. Mari kembali ke kampung kecil di Jawa, tempat sinar matahari pagi menghias sawah dan suara anak-anak bermain di halaman sekolah baru bergema di seluruh kampung setelah bulan-bulan penuh perpisahan. Saat Rina tetap tekun menjahit dan merawat Adi, hatinya tak pernah berhenti merindukan Marco. Email-email dari Florence tentang dinginnya kota, tentang rindu pada soto ayam adalah cahaya kecil yang membantunya melewati hari-hari sepi. Tapi takdir, seperti angin Jawa, selalu tahu cara mengembalikan keajaiban, dan Marco kembali, membuka babak baru yang gemilang untuk kisah cinta mereka. Suatu pagi, saat Rina sedang menyulam bunga di kain sarung di beranda rumah, anak-anak tiba-tiba bersorak, berlari ke gang. Ia menoleh. Jantungnya seolah berhenti saat melihat Marco berdiri di sana, mengenakan batik sederhana, senyumnya lebih cerah dari matahari. "Rina," ia memanggil. Suara hangat, bahasa Indonesianya kini lebih lancar. Warga kampung berkumpul, berbisik, "Pak Marco kembali." Rina melangkah keluar, kaki gemetar, tak percaya matanya. "Marco, kamu di sini?" tanyanya. Suara tersendat. Ia mengangguk, mata tak lepas darinya. "Saya kembali untuk kampung." "Dan untuk kamu?" Marco tak hanya kembali untuk bertemu Rina di Florence. Ia menghabiskan berbulan-bulan mempelajari Islam, mengikuti kelas di pusat Islam, membaca tentang budaya Jawa, dan belajar salak. Ia bercerita pada Rina di sore yang tenang di tepi sawah, tempat ia pernah diselamatkan dari perancah. "Rina, saya ingin jadi bagian dari duniamu. Saya ingin paham kamu, paham kampung, paham imanmu." Kata-kata itu membuat Rina terdiam, air mata mengalir. Ia tak pernah menduga seseorang seperti Marco, arsitek dari Italia, asing dengan Islam, akan rela berubah demi dirinya. Hari besar tiba saat Marco berdiri di hadapan warga kampung di masjid kecil. Dengan bimbingan Pak Ustadz, ia dengan hikmat mengucap 2 kalimat syahadat, suaranya jelas, penuh tekad. "Asyhadu an la ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Warga kampung yang dulu curiga, kini bertepuk tangan meriah memanggilnya saudara Marco. Rina di sudut menutup mulut untuk menahan isak, hatinya penuh kebahagiaan. Marco tak hanya kembali, ia memilih jalan Rina, jalan kampung, jalan iman. Tapi momen terindah datang di malam hari saat Marco berlutut di depan Ibu Siti, tetangga dekat yang merawat Adi seperti neneknya. "Ibu," katanya, suara gemetar, "saya minta izin menikahi Rina. Saya janji akan jaga dia seperti dia jaga Adi dan kampung ini." Ibu Siti, mata buram karena usia, memegang tangan Marco, tersenyum. "Kamu orang baik, Marco," jaga Rina. Rina di samping pintu, air mata tak terbendung. Ia teringat hari-hari ia pikir cinta ini mustahil karena budaya, agama, jarak, tapi kini Marco berdiri di depannya, bukan hanya pria yang dicintainya, tetapi pria yang menyatu dengan dunia dan imannya. Warga kampung mulai sibuk mempersiapkan. Mereka yang dulu berbisik kini membawa beras, bunga melati, dan kain batik ke rumah Rina, berkata, "Mbak Rina pantas bahagia." Kampung yang pernah ragu pada Marco, kini memeluknya seperti anak sendiri. Marco dan Rina merencanakan tak hanya untuk pernikahan, tetapi juga untuk mimpi besar sebuah bengkel jahit komunitas untuk memberikan pekerjaan bagi perempuan kampung. Tapi akankah cinta mereka mengatasi tantangan terakhir untuk bersama selamanya? Dan apa yang akan mereka bangun bersama untuk kampung ini? Kisah mereka akan ditutup dengan babak indah, tempat cinta dan harapan berpadu. Mari bersama kembali ke kampung kecil di Jawa, tempat sinar matahari pagi memeluk sawah dan tawa riuh bergema dari halaman sekolah baru yang megah, perjalanan Rina dan Marco dari kecelakaan perancah yang mendebarkan, melalui hari-hari perpisahan yang menyakitkan, hingga momen Marco kembali dan masuk Islam telah membawa mereka ke pelabuhan kebahagiaan. Cinta mereka tak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa cahaya baru untuk kampung, seperti nyanyian tentang kebaikan dan harapan di tengah angin Jawa. Hari pernikahan Rina dan Marco adalah lukisan gemilang, tempat budaya Jawa dan ketulusan Marco menyatu. Di pelataran masjid kecil kampung, di atas tikar pandan yang harum, warga kampung berkumpul membawa beras, bunga melati, dan senyum lebar. Rina, dalam kebaya putih bersulam bunga, cantik seperti bulan purnama, melangkah dengan pipi merona. Marco mengenakan beskap tradisional, tampak asing namun akrab, matanya tak lepas dari Rina. Suara rebana menggema, bercampur dengan lagu-lagu Islam yang dinyanyikan anak-anak, membuat suasana penuh sukacita. Penghulu, pemimpin upacara, memandu akad nikah yang sederhana namun suci. Saat Marco berkata, "Saya terima nikahnya," suaranya tegas, seluruh kampung meledak dalam tepuk tangan dan ucapan barakallah. Ibu Siti duduk di kursi, memegang tangan adik, tersenyum bahagia. Tahu Rina telah menemukan pelabuhan. Rina memandang Marco, merasakan cintanya bukan sekadar janji, tetapi perjalanan melintasi lautan dan budaya untuk bersamanya. Setelah pernikahan, Rina dan Marco tak berhenti pada kebahagiaan pribadi. Mereka mewujudkan mimpi besar, melanjutkan proyek sekolah, membuka bengkel jahit komunitas di kampung. Dengan keterampilan menjahit Rina dan pengetahuan organisasi Marco, bengkel ini jadi jantung baru desa. Mereka mengajari perempuan kampung cara menjahit batik dan sarung, menggunakan mesin jahit modern yang dibawa Marco dari Italia dan menghubungkan produk ke pasar kota. Bengkel tak hanya memberi pekerjaan bagi perempuan, tetapi juga mengadakan kelas jahit gratis untuk anak-anak, membantu mereka punya keterampilan mandiri. Warga kampung yang dulu ragu pada Marco, kini memanggilnya saudara Marco dengan hormat. Bekerja bersama, tertawa riuh di samping mesin jahit, bengkel ini menciptakan beasiswa untuk Adi dan anak-anak lain, membantu mereka bermimpi tentang kuliah sesuai dengan mimpi Rina dulu. Ibu Siti, meski lemah, sering duduk di bawah pohon waru dekat bengkel, memandang warga bekerja, berkata, "Rina, Marco, kalian menghidupkan kampung ini." Suatu malam, Rina dan Marco duduk di beranda rumah kayu.
Tempat Rina dulu merawat Adi di malam-malam panjang, bulan menerangi sawah, berkilau seperti bintang. Marco memegang tangan Rina, berkata dengan bahasa Indonesia yang lancar, "Rina, terima kasih sudah beri saya keluarga." Rina tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya, tahu bahwa cinta mereka telah melampaui segala rintangan budaya, agama, jarak ribuan mil. Mereka tak hanya menemukan satu sama lain, tetapi juga memberi harapan pada kampung, batik-batik indah, anak-anak dengan masa depan cerah, dan komunitas yang lebih erat. Kisah Rina dan Marco berakhir di sini, tetapi jejak mereka tetap abadi. Dari penjahit kampung dan arsitek asing, mereka membuktikan bahwa cinta, jika dipupuk dengan kebaikan dan ketulusan, bisa mengubah dunia kecil. Tapi pesan apa yang ditinggalkan kisah ini untuk kita? Dan apa yang membuatnya terus bergema? Untuk menjawab, mari kita pandang kembali perjalanan mereka. Tempat cinta dan iman berpadu menciptakan keajaiban.